Polri menyatakan telah memetakan keberadaan Muhammad Riza Khalid alias Riza Khalid, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina KKKS. Sekretaris NCB Hubinter Polri Brigjen Untung Widiatmoko mengatakan, pemetaan dilakukan usai Interpol Pusat di Lyon, Prancis, menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid. Berdasarkan hasil penelusuran, yang bersangkutan dipastikan berada di salah satu dari 196 negara anggota Interpol. Ucap Untung saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Minggu, 1 Februari 2026. Rekan-rekan, hari ini ada satu hal tadi yang paling utama dan tentu menjadi perhatian publik terkait dengan penerbitan red notice oleh Set NCB Interpol, bahwa subjek Interpol Red Notice ini memang berada di salah satu negara yang sudah kami identifikasikan dan sudah kami petakan, dan kami pun sudah menjalin kontak terkait dengan Interpol Red Notice yang diterbitkan oleh Lyon, karena kami sebagai requesting country, kami sebagai negara peminta, untuk Red Notice diterbitkan oleh markas besar Interpol di Lyon, dan keberadaan subjek saudara MRC kami pastikan bukan berada di Lyon, Prancis, tetapi ada di salah satu negara member country dari Interpol itu sendiri. Jadi di Interpol itu ada 190 negara anggota member country, dan di salah satu negara itu sudah kami petakan. Untuk penangkapan sedang kami kerjakan, sedang kami koordinasikan, dan sedang kami update terus. Tentunya kami tidak tinggal diam, kami menindaklanjuti dari red notice tersebut. Nah, karena red notice ini berlaku di seluruh negara anggota Interpol, di 197 negara anggota Interpol, tentunya untuk ruang gerak dari subjek ini sangat terbatas, dan yang bersangkutan sejauh ini hanya memiliki satu paspor, yaitu paspor Indonesia, dan untuk keberadaan dari awal kami sudah mengetahui. Untuk itulah kenapa agak lama prosesnya, dan seperti yang disampaikan Pak Riki, sistem hukum yang berbeda antar satu negara dengan negara lain, dan itu membutuhkan waktu agar kami, seperti yang disampaikan Pak Riki, comply. Ya, kami bisa membuktikan bahwa dual criminality, apa yang dilakukan yang bersangkutan di tempat kami disebut kejahatan, dan di negara tempat yang bersangkutan bersembunyi juga dianggap sebagai suatu kejahatan. Untuk subjek Interpol Red Notice atas nama MRC, kami tidak dapat menyebutkan spesifik berada di mana, tapi kami sudah tahu dan kami sudah berangkat ke negara tersebut. Untuk red notice ini disebar ke 196 member country, dan tentunya sudah menjadi pengawasan dari 196 member country. Kenapa kemudian waktunya berproses sampai kurang lebih menjelang 4 bulan? Memang ada sebuah mekanisme yang harus dilalui di kantor pusat Interpol di Lyon. Setiap usulan yang kita ajukan itu akan dilakukan sebuah proses assessment. Nah, asesmen itu akan dilakukan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam aspek. Kebetulan ada sebuah perbedaan melihat persoalan korupsi antara kita, sistem yang berlaku di negara kita, dengan korupsi yang berlaku di negara-negara lain. Sehingga asesmen kasus MRC membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kita mencoba mengkomunikasikan bahwa persepsi tindak pidana korupsi di tanah air itu harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Sementara di perspektif sistem hukum lainnya, korupsi itu tidak selalu identik dengan kerugian negara. Nah, kerugian negara ini dianggap sebuah peristiwa yang erat dengan dinamika politik. Lupa subscribe ya.